Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan melakukan cek sound, tes suara dan juga review dari driver Kermes KX900. Nah, oke, bagi yang penasaran sepanjang videonya silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Nah, kalau ya, lanjut ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah kit driver power amplifier dari Aztec, PCB-nya dari Aztec. Yaitu adalah kit Kermes KX900. Jadi kit ini adalah kit cloningan dari power build up, yaitu kit Crash Audio. Jadi namanya agak-agak mirip ya, Crash sama Kermes gitu, Kermes KX900. Nah, ini adalah driver kelas AB untuk tegangan maksimal di 90 volt DC ataupun di 65 volt dari trafo ya, untuk final menyesuaikan. Dan untuk karakter kit ini sendiri, karakternya flat ya, bisa di semua frekuensi. Dan nanti kita akan buktikan, kita akan cek suaranya seperti apa supaya dulu semua juga bisa mendengarkan dan merasakan untuk suaranya. Kemudian di sini saya akan menerangkan beberapa fitur yang ada di kit ini ya, Dari yang paling depan, dari kit ini tuh dia sudah ada input balance-nya ya. Nah, ini ada yang paling depan ini ada pin, ada 3 pin, 3 pin kali 2 ya. Jadi pin ini untuk pin input. Jadi pin input ini sudah ada nomornya juga ya, 1 2 3. Lalu di sini ada pin untuk volume, jadi ke potensio yang ini gitu. Nah, ini pin input di sini 1 2 3 ya. Seperti biasa kalau input balance itu dia 1 2 3 seperti ini. 1 ini ground, 2 ini plus, 3 ini min ya, seperti itu. Dan lalu di sini untuk salah satu keistimewaan dari kit ini yaitu adalah dia sudah ada limiternya. Nah, limiternya di sini input balance plus limiter, yang mana limiter ini fungsinya sebagai rem cakram. Jadi ketika drivernya ini sudah klip, maka limiter ini dia akan ngerem gitu. Jadi walaupun volumenya kita misalkan kita putar volumenya di angka jam 12 misalkan gitu, tapi si powernya ini dia sudah klip, jadi dia walaupun diputar lagi sampai angka jam 2 jam 3 itu dia nggak akan nambah volumenya gitu, dia ngerem di angka jam 12 karena dia sudah ada limiternya, sudah ada remnya gitu. Jadi powernya itu dia nggak akan klip seperti itu kan. Kalau klip kan dia nanti bisa pecah suaranya, terus juga merusak komponen gitu. Jadi ya bisa saya bilang limiter ini salah satu fitur yang oke, yang bagus gitu. Terutama fitur limiter ini biasanya ada di power build up seperti itu. Dan juga untuk komponen sudah pasti bagus dan jos sekali komponennya. Mulai dari ini bisa dulu lihat dari R-nya ini pakai R Taiwan semua. Terus juga ini untuk VR ataupun untuk variable resistor trim pot kita gunakan yang bagus ya. Nah, di sini ada 2 trim pot. Trim pot di sini untuk pengaturan DCO. Yang mana kalau dulu beli ini untuk DCO-nya juga sudah disetting ya, jadi nggak perlu setting lagi. Tapi kalau mau disetting ulang nggak masalah. Dan di sini untuk trim pot kedua ini untuk mengatur bias. Biasnya juga sudah disetting sih. Gitu. Tapi kalau mau diatur ulang juga nggak masalah. Dan di sini bagi yang masih aneh gitu, kenapa ada transistor di sini yang dikasih kabel? Jadi ini adalah transistor sensor bias, transistor bias servo. Jadi ini nanti ditempel di pendingin final, pendingin utama gitu. Ditempel di pendingin utama dengan TR final. Seperti itu. Untuk sensor biasnya. Dan kit ini sudah TEF ya, sudah ada TEF-nya. Jadi misalkan mau disuplai untuk tegangan tinggi 90 volt DC itu nggak perlu dimodif lagi, jadi tinggal dicolok saja seperti itu. Dan untuk keunggulan lainnya adalah kit ini dia sudah PCB-nya sudah menggunakan 2 layer ya, jadi untuk kualitas PCB sudah bagus, kualitas luar negeri lah, standar luar negeri ya. Nah, di sini juga ada resistor karena di bagian atasnya sini nggak cukup ruangnya, jadi saya
solder di bagian bawah, dan ini nggak masalah ya. Nah, dan di sini juga ada gain ya, resistor gain. Resistor gain di sini untuk nilai aslinya 10 kilo, tapi di sini saya ganti pakai 5K6 supaya nggak terlalu besar gainnya. Nah ini untuk resistor gain di sini bisa dulur-dulur modif sendiri kalau misalkan pengen eksperimen gitu. Jadi dia semakin kecil nilainya semakin kecil gainnya, semakin besar nilainya semakin besar gainnya. Nah ini semula 10 kilo ya, 10 kilo, tapi saya ganti pakai 5K8 supaya nggak terlalu besar lah gainnya, seperti itu. Dan untuk kit ini dia sudah ada pendingin-pendingin kecil seperti ini ya, yang mana untuk sebenarnya di kit ini tuh yang paling panas itu kit 2 transistor ini, transistor fast ini ya. Ini lumayan hangat sih. Jadi ya karena TR fast itu pasti panas, pasti hangat. Jadi nanti misalkan sudah beli kok di sini hangat, itu nggak masalah lor ya, karena emang semua juga seperti itu. Dan yang hangat juga nanti di bagian sini, Airsun ini 4K7 ini hangat juga nggak masalah gitu. Jadi aman saja seperti itu. Itu loh ya untuk sedikit reviewan, dan kit ini tuh cocok untuk semua frekuensi ya, mulai dari subwoofer, mid, semuanya cocok. Nanti kita akan instalasi dengan TR final, langsung kita cek untuk suaranya seperti apa. Oke. Nah oke loh ya, ini sudah selesai saya instalasi dengan TR final, dan ini sudah siap bunyi. Langsung kita play ya untuk musiknya. Nah ini untuk potensionya. Nah kalau ya, jadi seperti tadi untuk suara dari kit Kermes KX900 ini, untuk suaranya, suara subwoofernya itu bertenaga, low-nya juga tebel, suara mid-nya juga bersih, high-nya juga bersih lah, enak pokoknya gitu. Karena emang salah satu ciri khas dari cloningan driver build up itu biasanya suara high-nya itu bersih, jernih gitu. Dan ya cocok sekali ini untuk semua frekuensi, oke. Untuk low sub, untuk mid high bagus banget. Dan juga untuk pengaturan bias dan DCO tadi saya sudah setting tapi nggak saya videokan, itu pengaturannya enak banget. Untuk pengaturan DCO terutama kita nggak perlu putar-putar susah ngecarinya, itu nggak perlu, kita tinggal putar sedikit sudah ketemu. Bias juga sama, seimbang ya. Ini tadi saya setting di 400 mV
atau 0,40 volt ya, seperti itu. Dan untuk tegangan yang saya gunakan tadi, saya menggunakan tegangan 45 volt dari trafo, atau sekitar ya 45 voltan dari trafo dan sekitar 63 volt DC. So, untuk speaker saya gunakan 10 in kali 2 plus tweeter, dan yang bawah tadi 15 in kali 2 seperti itu. Dan rekomendasi untuk kit ini mainnya untuk main 4 ohm saja gitu, jangan kurang dari 4 ohm. Main 8 ohm, 4 ohm oke. Tapi kalau 2 ohm, 1 ohm tidak direkomendasikan seperti itu. Dan untuk setiap pembelian sudah dibonusin pakai ini ya. Sudah ada skun dan juga soket-soketnya seperti ini, dan juga sudah free bevel warp dan juga kardus packing yang pasti bagus gitu. Tutur yang berminat silahkan di order, linknya ada di deskripsi video. Terima kasih sudah nonton video sampai habis, semoga ada manfaatnya. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.